Polisi berhasil menangkap satu pelaku penyerangan terhadap pemilik dan pengunjung warung kopi di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku yang berhasil ditangkap merupakan pelaku penembakan dengan menggunakan senjata airsoft gun hingga melukai 2 korban. Penangkapan terhadap MF alias Dion dilakukan Subdit Resmob Polda Metro Jaya di kediaman pelaku di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam penyerangan yang terjadi pada 8 Oktober lalu, Dion berperan sebagai pelaku penembakan airsoft gun. Selain melakukan penyerangan, Dion juga mengambil uang hasil jualan korban senilai Rp2.300.000. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata airsoft gun dan pakaian yang digunakan pada malam penyerangan. MF ditangkap di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 13 Oktober 2025 tanpa perlawanan. MF merupakan pelaku yang menembakkan senjata airsoft gun hingga mengakibatkan 2 orang mengalami luka tembak di bagian bahu dan dada serta wajah. Saat ini polisi tengah memburu pelaku berinisial W yang merupakan pelaku penyerangan dengan senjata tajam. Sebelumnya pada 8 Oktober 2025 lalu, sekelompok gangster menyerang sebuah warung kopi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berbekal senjata tajam dan sebuah pistol jenis airsoft gun, para pelaku melukai pemilik warung dan membawa uang tunai sebesar Rp2,3 juta. Akibatnya pemilik warung kopi mengalami luka tembak di bagian dada dan karyawan yang mengalami luka di bagian perut dan mata sebelah kanan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Polda Metro Jaya menangkap 9 pelaku penyekapan disertai penganiayaan terhadap 3 orang pria yang videonya viral di media sosial. Ya, dari hasil pemeriksaan, penyekapan dan penganiayaan ini berawal dari penipuan transaksi jual beli mobil mewah yang dilakukan oleh para tersangka. Penangkapan N dan A yang merupakan pelaku utama ini dilakukan Subdit Resmob Polda Metro Jaya di salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di pintu keluar apartemen saat berupaya melarikan diri. Bawa mobil dulu. Bawa mobil Bu ya. Bukan di seberang itu aja mundurin. Ayo mundurin aja mobilnya. Ya apa di tempat apa? Di tempat apa? Pak, mobil sini. Ya, kunci dari luar. Siapa Haji? Haji. Dari penangkapan ini, polisi akhirnya berhasil menyelamatkan 5 korban yang disekap oleh para pelaku di sebuah rumah kontrakan di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, serta menangkap 3 pelaku yang bertugas mengawasi para korban. Ada yang tinggal di Bali nggak? Nggak ada semuanya. Jadi kalian diapain aja tuh? Dipukul, agak keras kayaknya. Dipukulin pakai apa? Pakai cambuk ya. Dari penangkapan ini, polisi kembali menangkap 4 pelaku lainnya di sejumlah lokasi berbeda, di mana total tersangka yang diamankan berjumlah 9 orang. Pengungkapan ini merupakan buah upaya pelarian salah satu korban yang sudah disekap selama 2 hari dengan memanfaatkan kelengahan para pelaku. Penjaga yang saya udah pada tidur 4 orang, cewek 1, laki-laki ada 3, udah terlelap tidur. Saya mengendap-endap untuk keluar pintu rumah. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci. Saya keluar secara perlahan-lahan, mau pintu gerbang susah dibuka. Saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi. Saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek. Di situ saya lari sekencang-kencangnya, mendapati seorang bapak-bapak kakek tua yang menolong saya buat ke jalan raya. Dari hasil pemeriksaan, kasus ini berawal dari transaksi jual beli mobil mewah antara pelaku N dengan pelaku A dengan uang DP sebesar Rp75 juta.
Demi terhindar dari kewajiban membayar sisa pembelian mobil, tersangka N justru berbohong dan berkelit dengan dalih mobil sudah terjual ke korban, namun uang pembayaran belum diberikan. Provokasi inilah yang akhirnya mendasari aksi penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan para pelaku terhadap 6 korban. Untuk itu, saudara A menagih dan mencoba untuk mencari saudari N. Kemudian ketemulah ini saudari N. Saudari N mengatakan bahwa mobil itu sudah dijual ke saudari D. Oleh sebab itu, maka saudara A dengan saudari N bersama-sama mencari saudari D dan dilakukanlah penculikan dan penyekapan untuk melunasi mobil tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka dijerat dengan pasal 368 dan pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Kini, polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam dalam kasus ini karena diduga para tersangka merupakan sindikat penggelapan mobil. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.